Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Faustinus Gula WC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat. Pertanyaannya begini, Pastor, salam kenal. Saya Yeye, nama samaran, seorang Katolik. Saya punya pertanyaan begini. Ada satu keluarga, Ibu A, suaminya meninggal. Ada juga keluarga Bapak B, istrinya sudah meninggal juga. Anak Ibu A yang adalah perempuan dan anak Bapak B yang adalah laki-laki menikah. Otomatis Ibu A dan Bapak B punya relasi besanan. Tapi beberapa tahun kemudian Ibu A dan Bapak B saling jatuh cinta dan akhirnya ingin menikah. Apakah keduanya boleh menikah secara Katolik? Apalagi mereka punya relasi besanan? Terima kasih, Pastor. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja pertanyaan ini jarang sekali ditanyakan oleh umat kepada saya sendiri, tetapi menarik kita jawab. Inilah jawaban saya. Saudari Y yang baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Berikut jawaban dan tanggapan saya. Jawaban singkatnya tentu tidak diperbolehkan. Tapi ini penjelasannya. Pertama, Ibu A dan Bapak B punya relasi besanan. Maka anak Ibu A punya relasi semenda garis lurus dengan Bapak B. Dan anak Bapak B punya hubungan semenda garis lurus dengan Ibu A. Menurut Kitab Hukum Kanonik atau Hukum Gereja, Kanon 109 dan juga bisa dibandingkan dengan KHK Kanon 1092, hubungan semenda adalah hubungan yang timbul karena perkawinan antara suami dan orang yang mempunyai hubungan darah dengan istrinya, bisa orang tua atau saudara-saudarinya. Demikian juga antara istri dan orang yang mempunyai hubungan darah dengan suaminya, orang tua dan saudara-saudarinya. Artinya begini, antara menantu dan mertua disebut hubungan semenda garis lurus. Relasi semenda garis lurus ini menjadi halangan perkawinan. Tidak sah perkawinan jika dilakukan di antara mereka. Sementara antara ipar memiliki hubungan semenda garis menyamping. Ini tidak menjadi halangan perkawinan. Yang penting masing-masing memiliki status bebas atau tidak terikat dengan perkawinan, maka mereka bisa menikah. Kendati hukum gereja tidak melarang perkawinan antara orang yang memiliki hubungan semenda garis menyamping, tetapi kita mesti taat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara khusus di dalam pasal 8 huruf C yang bunyinya demikian. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Kedua, Ibu A dan Bapak B karena punya hubungan besanan, jangan saling menikahi. Larangan ini terutama karena tidak etis. Jadi, sekali lagi, kesimpulannya tidak boleh menikah antara Ibu A dan Bapak B. Kendati sudah ada kesimpulan, tapi saudara-saudariku yang terkasih, saya mau menjelaskan sedikit lagi. Mari kita lihat misalnya Kitab Hukum Kanonik, Kanon 257. Kanon ini termasuk salah satu kanon berkaitan dengan pembinaan atau formatio para klerikus, diakon, pastor, atau uskup. Dalam kanon ini ditegaskan agar uskup diosesan memberikan pembinaan dan persiapan yang memadai kepada diakon atau para pastor yang pindah ke keuskupan lain atau berkarya di keuskupan lain, agar diakon dan pastor memahami tradisi dan kebiasaan-kebiasaan serta keadaan sosial di daerah itu. Dengan kata lain, para pastor menerapkan hukum gereja tidak sebatas teks, tetapi juga melihat konteks umat dan juga konteks gereja setempat. Jangan sampai penerapan hukum gereja
justru menimbulkan skandal dan perbuatan-perbuatan yang tidak etis di antara umat beriman. Berkaca dari Kanon 257 itu, maka para pastor paroki dipanggil untuk tidak memperbolehkan terjadi perkawinan antara umat yang memiliki relasi besanan. Sebab perkawinan semacam itu tidak biasa dalam keadaan sosial kita, tidak biasa dalam tradisi sebagian besar suku-suku yang ada di tanah air kita. Bahkan sangat aneh jika terjadi. Jika terjadi demikian, maka anak-anak mereka tidak lagi memanggil bapa mertua atau ibu mertua, tetapi seperti orang tua kandung mereka sendiri. Sekali lagi, sangat tidak etis jika antara orang yang punya relasi besanan memutuskan menikah. Seharusnya mereka yang punya relasi besanan menjaga kemurnian cinta kasih persaudaraan dan kekeluargaan di antara mereka, bukan malah melakukan hal-hal yang tidak etis, tidak sesuai dengan kebiasaan sehat masyarakat setempat. Saudara-saudariku yang terkasih, itu saja jawaban saya terhadap pertanyaan saudari kita EY ini. Semoga Anda juga yang mendengarkan video ini bisa menyampaikan kepada teman-teman kita yang memiliki rencana di antara mereka punya relasi besanan tetapi merencanakan untuk menikah. Nah, ini seharusnya tidak dilakukan karena tidak etis. Tuhan memberkati kita. Amin.